Alhamdulillah, Alhamdulillahil arshil majidil fa'alu lima yurid, ahata bi kulli syai'in ilman wa huwa ala kulli syai'in syahid. Al-mulku mulkuhu wal khalqu khalquhu, yahkumu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bimahamidihi tahmid, wa ashkuruhu syukran abtaghi bihi min fadlihil mazid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul hamid, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qaimu wahdahu binusratit tauhid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wat talid. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah, mari kita jaga dan kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita harus sadar bahwa kita semua punya amanah, punya tanggung jawab, dan pasti kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah, kalian semua adalah orang yang mempunyai amanah dan tanggung jawab, dan kalian semua besok pasti akan ditanyakan oleh Allah. Dan kita harus sadar bahwa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, menjadi utusan Allah untuk kita. Ini membuktikan Allah memberikan kasih sayang kepada kita, dan sekaligus Rasulullah perhatian agar kita benar-benar menjadi makhluk Allah, hamba Allah yang pilihan-pilihan. Rasulullah menjadi utusan untuk kita. Rasulullah selalu menjelaskan syariat dengan sempurna, tujuannya agar kita benar-benar mendapatkan ridha Allah. Dan bentuk perhatian dari Rasulullah kepada kita agar kita mampu hidup di dunia ini tergolong orang-orang yang beruntung, dan juga besok di akhirat nanti kita juga termasuk orang-orang yang beruntung. Ini yang menjadi doa Rasulullah, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Bagaimana kita mampu menjadi orang yang di dunia beruntung, di akhirat beruntung? Tidak lain, mari kita menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya, mampu meniru sebagaimana Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang beragama yang baik bukan hanya mengandalkan akal pikiran saja, tapi harus mampu meniru Rasulullah melalui para ulama-ulama yang mempunyai bidang dalam memahami Al-Quran dan hadis.
ulama yang mampu kita tiru dan kita ikuti hanya satu, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini disampaikan langsung oleh baginda Rasulullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu hanya satu kelompok ihsam ala ahli sunnah wal jamaah. Maka prosedur bagi kita agar menjadi hamba Allah pilihan, dalam arti di dunia kita beruntung, di akhirat kita beruntung, mari kita tiru beberapa penjelasan dari ulama ahli sunnah. Wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'athiran fal ta'rifa anna du'a yanfa kama minal qur'ani wa'dan yusma. Ulama ahli sunnah menjelaskan kepada kita selaku hamba wajib setiap hari untuk mampu mengkombinasikan antara rasionalitas dan spiritualitas. Dalam arti kita selaku hamba, selaku manusia harus mampu menjalankan ikhtiar, berusaha dengan baik dan tetap konsisten dan semangat menjalankan ibadah, berdoa kepada Allah. Wa jumhurul ulama ayyajiba 'alal abdi ayyahtaro fa huwa mutawakkilun 'ala Allah. Ulama ahli sunnah mewajibkan kepada kita wajib untuk berikhtiar dan tetap kita bertawakal, berdoa kepada Allah. Dilarang keras. Umatnya baginda Rasulullah hanya semangat untuk beribadah, berdoa saja tanpa menjalankan ikhtiar. Di antara kita yang hanya mampu ibadah dan doa saja tapi diam saja, tidak bergerak, tidak berikhtiar, ini termasuk manusia yang beragama yang tidak benar, yang tidak sempurna, yang tidak bisa meniru Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kita tidak boleh hanya beribadah saja yang akibatnya kita hanya menjadi orang yang sombong, orang yang kodoh, yang tidak punya etika kepada Allah. Karena kita memang diwajibkan untuk berikhtiar. Rasulullah ketika mempunyai keinginan ingin makan kurma, Rasulullah berikhtiar untuk menanam kurma, tidak cukup untuk berdoa saja. Rasulullah pernah berdagang, ini bentuk ikhtiar Rasulullah memberikan contoh kepada kita semua. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sebaliknya orang yang hanya mampu bersemangat ikhtiar, berusaha mengembangkan akal pikiran kita, tapi setiap hari kita meninggalkan ibadah, lupa kedudukan kita selaku hamba Allah, lupa untuk melakukan sholat, lupa untuk berzikir, lupa untuk berdoa meminta kepada Allah, orang ini juga lebih sombong. Orang ini jelas orang yang beragama yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Oleh karena itu, berislam yang benar, bersyariat yang benar, yaitu seorang hamba yang mampu semangat berikhtiar dan semangat untuk beribadah dan doa. Jangan sampai semangat ikhtiar kita, kesibukan kita ini mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, orang yang lupa beribadah tapi hanya semangat untuk berikhtiar, hanya mengandalkan akal pikiran saja, ingat pesan Allah dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Nanti ada suatu kelompok manusia yang lupa ibadah,
yang lupa doa kepada Allah. Dia hanya sibuk dengan pekerjaannya saja, dia hanya sibuk dengan ikhtiar saja, dia hanya sibuk percaya dengan akal pikiran saja. Nanti dia hidupnya tidak akan mendapatkan ketenangan, dia akan tersiksa, dia akan tergoda oleh hawa nafsu kita. Hidup tidak akan tenang dan jauh dari fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, padahal Allah sering berpesan kepada kita, kita jangan hanya memikirkan hidup di dunia saja, tapi kita harus mampu memikirkan bagaimana hidup yang kedua kalinya nanti di akhirat. Bahkan kita harus juga memikirkan bagaimana keadaan kita besok di alam kubur. Jangan hanya sibuk lupa dengan ibadah, jangan hanya sibuk dengan akal pikiran kita, ikhtiar kita, pekerjaan kita, tapi kita lupa untuk memohon berdoa kepada Allah. Bagaimana kewajiban kita yang nantinya akan kita mempertanggungjawabkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah, kalian semua aku ciptakan dari tanah untuk hidup di dunia ini, dan nanti akan aku kembalikan lagi ke dalam tanah. Kalian ada di alam kubur, dan nanti akan dikeluarkan lagi dari tanah untuk hidup yang kedua kali, hidup yang sangat abadi, hidup yang tidak mengenal akhir, yaitu hidup taratan ukhra. Kita berada di akhirat nanti. Maka mari kita jaga syariat Islam, mari kita jaga Islam kita yang benar. Jangan hanya menjalankan Islam hanya separuh, hanya melakukan doa ibadah saja, lupa yang lainnya. Ini Islam yang tidak benar. Kita hanya berikhtiar sibuk dengan pekerjaan kita, akal pikiran saja, lupa ibadah. Ini juga lebih tidak benar beragama dan menjalankan Islam. Oleh karena itu, kita harus sadar betul siapa ulama yang kita tiru, siapa ulama yang kita ikuti. Hanya satu yang benar-benar ulama yang mampu mempresentasikan Islam ala Rasulullah, yaitu Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu menjalankan syariat, sehingga mampu beragama dengan baik, menjalankan Islam sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.